Toku Umar adalah keturunan bangsawan dari Aceh. Ayah beliau yang bernama Toku Ahmad Mahmud dan ibu beliau yang bernama Cut Jah adalah adik kandung Raja Melaboh. Sedangkan kakek beliau bergelar Datuk Manghudung Sati yang berasal dari negeri Minangkabau yang menetap di Aceh serta telah berjasa kepada Sultan Aceh. Kemudian istri beliau Cut Nyadin lahir dari keluarga bangsawan dari garis keturunan ibunya. Ayahnya bernama Toku Nanta Setia yang merupakan tokoh masyarakat setempat. Toku Nanta Setia sendiri merupakan keturunan dari Mahmud Sati, seorang perantau asal Minangkabau, Sumatera Barat. Toku Umar wafat pada tanggal 11 Februari tahun 1899 saat bertempur melawan pasukan kolonial Belanda. Makamnya berada di wilayah Gampong Mugo, Panton Reo, Aceh Barat. Saat Belanda mengumumkan maklumat perang dengan Kesultanan Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Toku Umar saat itu masih berumur 19 tahun. Beliau ikut berjuang berperang bersama rekan-rekannya guna mempertahankan kedaulatan Aceh. Pada tahun 1880, Toku Umar melamar Cut Nyadin yang lebih tua 6 tahun dari beliau. Pada saat itu, Cut Nyadin baru 2 tahun menjanda, setelah suaminya Toku Ibrahim Lamnga meninggal pada tanggal 29 Juni tahun 1878 karena tertembak dalam sebuah pertempuran sengit di wilayah Gletarum, Aceh Besar. Cut Nyadin bersumpah akan berjuang melawan penjajah Belanda sampai titik darah terakhir. Lalu Cut Nyadin menerima lamaran Toku Umar dengan syarat beliau diizinkan ikut berperang melawan penjajah kolonial Belanda. Maka permohonan itu diterima oleh Toku Umar. Lalu Toku Umar dan Cut Nyadin menikah. Mereka kemudian terlibat banyak berjuang, berperang melawan tentara kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, Toku Umar pernah berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Pada tahun 1883 sebagai juru taktik perdagangan, dia memanfaatkan kapal-kapal pengangkutan Belanda dan negara lain untuk menjual hasil panen lada. Pada tanggal 14 Juni tahun 1986. Hal ini berawal saat Toku Umar menyerang sebuah kapal, Hok Kanton, yang sedang memuat lada di Teluk Rigai. Sejumlah awak kapal dibunuh, yang lainnya disandera dengan sejumlah uang tebusan. Toku Umar kemudian menjadi buronan Belanda. Pada tahun 1891, terjadi banyak kekacauan perang di Aceh. Belanda semakin kesusahan. Kemudian Toku Umar menawarkan diri kepada Belanda untuk bertugas mengamankan beberapa wilayah, asalkan Belanda mengampuninya dan memberikan materi, seperti yang telah diberikan kepada Hulu Balang yang setia kepada Belanda di luar lini konsentrasi. Setelah melakukan beberapa tindakan membantu Belanda, baru mereka yakin terhadap sikap Toku Umar. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Toku Umar resmi dinobatkan sebagai Panglima Perang Kompeni dalam sebuah upacara militer di Kutaraja, Banda Aceh. Kemudian beliau diberi gelar Tuku Johan Pahlawan. Sebelum masa pembelotan Toku Umar yang kedua, istri beliau Cut Nyadin sebelumnya tetap terus memimpin pasukan bergerilya, berjuang melawan tentara kolonial Belanda. Pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Toku Umar kembali bergabung dengan para pejuang setelah mendapat sejumlah bekal persenjataan dari Belanda. Toku Umar bersama Cut Nyadin terus merepotkan penjajah di kawasan Aceh Besar dan Aceh Barat. Pasukan Belanda yang marah pada saat itu sempat menguasai kawasan Lampisang, Aceh Besar, lalu membakar rumah Cut Nyadin sampai habis. Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, di suatu hari menjelang pagi, Toku Umar yang berupaya melarikan diri ke daerah Melaboh guna menghadapi sergapan dan kepungan tentara kolonial Belanda, sehingga membuat beliau terjepit oleh pasukan Belanda yang menyerang dari dua arah. Dalam peristiwa tersebut, dada Toku Umar dengan kejam ditembak sampai tembus oleh pasukan Belanda. Akhirnya beliau syahid di medan pertempuran.
Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh istri beliau, yang terus berjuang bersama anaknya yang bernama Cut Gambang. Mereka menerapkan strategi perang gerilya, dari hutan ke hutan. Setelah kehilangan suami untuk yang kedua kalinya, membuat semangat perjuangan Cut Nyak-din semakin membara. Cut Nyak-din memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Melaboh, meskipun kondisinya sudah tidak seperti dulu, karena matanya mulai rabun dan terkena encok. Ditambah, saat itu, jumlah pasukannya sudah berkurang, dan sumber makanan mulai menipis. Pada tahun 1902, Cut Nyak-din bersama dengan pasukannya terus bertempur secara habis-habisan untuk melawan kepungan dan sergapan tentara kolonial Belanda. Namun, di saat Cut Nyak-din tengah berusaha mengambil senjata rencongnya, beliau berhasil dihentikan oleh tentara Belanda. Cut Nyak-din kemudian ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah ditangkap, Cut Nyak-din dibuang atau dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat. Guna menjalani hukuman berat, pemindahan ini dilakukan karena Belanda merasa takut dan khawatir kehadiran Cut Nyak-din bisa membangkitkan kembali semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Sewaktu di Sumedang, Cut Nyak-din ditahan bersama dengan tahanan politik lainnya. Cut Nyak-din meninggal dunia pada tanggal 6 November tahun 1908.